Tahukah Anda? Banyak orang percaya bahwa umur panjang itu hanya ditentukan oleh faktor genetik dan warisan keluarga. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap kalau sudah masuk usia 60-an, wajar jika tubuh gampang lelah, mudah sakit, dan mulai pikun. Tapi, fakta di lapangan justru sebaliknya. Dalam dunia medis, ada banyak kasus lansia yang tetap sehat, aktif, bahkan bugar sampai usia 90 tahun ke atas, bahkan tanpa gen super. Ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Benarkah usia hanya soal gen, atau justru ada rahasia lain yang lebih sederhana? Salah satu dokter spesialis bedah senior yang menangani pasien lansia di Rumah Sakit Besar Jakarta membagikan pengalamannya. Beliau pernah merawat seorang pasien usia 92 tahun yang masih kuat berjalan kaki setiap pagi, jarang sakit, dan tidak pernah rawat inap di rumah sakit. Setelah ditelusuri, ternyata bukan genetik, tapi kebiasaan pagi sederhana yang konsisten dilakukan pasien tersebut selama puluhan tahun yang jadi kuncinya. Studi kasus seperti ini semakin memperkuat hasil penelitian dari berbagai universitas dunia. Kunci umur panjang dan hidup sehat itu dimulai dari rutinitas pagi hari. Sebelum kita mulai membahas rahasianya, tuliskan dulu di kolom komentar, Anda dari kota mana dan usia berapa? Saya ingin tahu siapa saja yang ikut belajar hari ini, dan kita bisa saling mendukung di komunitas sehat lansia. Jangan lupa subscribe channel ini dan tonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir saya akan bagikan satu kebiasaan pagi yang sangat jarang diketahui, tapi sangat ampuh memperpanjang usia dan menjaga tubuh tetap sehat. Bangun pagi di jam yang sama setiap hari. Bangun pagi pada jam yang sama setiap hari ternyata bukan hanya kebiasaan sederhana, tapi fondasi kesehatan dan umur panjang yang selama ini banyak diremehkan. Banyak orang menganggap tidur larut dan bangun siang adalah hal biasa, apalagi di masa pensiun saat rutinitas sudah tidak sepadat dulu. Namun, penelitian modern justru membuktikan bahwa tubuh manusia dirancang untuk mengikuti ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami yang mengatur siklus tidur bangun, produksi hormon, metabolisme, hingga proses perbaikan sel tubuh. Setiap perubahan atau ketidakteraturan jam tidur dan bangun pagi dapat mengacaukan keseimbangan hormon penting seperti melatonin dan kortisol. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan jantung, tekanan darah, fungsi otak, bahkan daya tahan tubuh. Sebuah studi besar di Jepang yang melibatkan lebih dari 3.000 lansia berusia 90 tahun ke atas menemukan bahwa lebih dari 80% dari mereka selalu bangun pagi pada rentang waktu antara pukul 4.30 hingga pukul 6 pagi, bahkan di akhir pekan. Kebiasaan konsisten ini ternyata menurunkan risiko penyakit jantung, menjaga tekanan darah tetap stabil, serta menekan risiko demensia. Selain itu, mereka yang bangun lebih pagi memiliki waktu lebih banyak untuk aktivitas positif seperti berdoa, menyiapkan makanan sehat, hingga olahraga ringan. Kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan rutin, memberi tambahan waktu produktif 2-3 jam setiap hari dibanding mereka yang bangun siang. Bahkan, bangun pagi menjadi ciri khas para centenarian di dunia, mereka yang mencapai usia 100 tahun lebih dalam kondisi sehat dan mandiri. Tips agar bisa konsisten bangun pagi adalah dengan menjaga jam tidur tetap teratur, menghindari begadang, serta menghindari paparan cahaya biru gadget sebelum tidur. Di pagi hari, sebelum menyentuh ponsel, luangkan 5 menit untuk menarik napas panjang dan mensyukuri kehidupan. Nikmati udara segar, dengarkan kicauan burung, dan sadari betapa berharganya setiap pagi yang baru. Bagi para lansia, menjaga pola tidur bangun yang teratur bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan suasana hati yang lebih stabil sepanjang hari. Ini adalah investasi kecil yang hasilnya sangat besar untuk kualitas hidup di usia lanjut. Minum air putih segera setelah bangun tidur. Satu kebiasaan pagi yang sering dianggap remeh namun memiliki dampak luar biasa untuk kesehatan dan umur panjang adalah minum air putih segera setelah bangun tidur. Banyak orang, khususnya lansia di Indonesia, justru memulai pagi dengan teh manis, kopi, atau bahkan langsung sarapan tanpa memperhatikan kebutuhan dasar tubuh akan cairan. Padahal, selama kita tidur 6-8 jam, tubuh terus bekerja, jantung berdetak, otak tetap aktif, organ dalam melakukan proses detoksifikasi, sementara tidak ada asupan cairan yang masuk sama sekali. Akibatnya,
Hampir semua orang mengalami dehidrasi ringan saat bangun pagi. Pada usia lanjut, dehidrasi meski hanya ringan bisa berdampak besar, menurunkan konsentrasi dan daya ingat, memperlambat metabolisme, menyebabkan pusing, mudah lelah, bahkan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Cerita menarik datang dari para lansia sehat di Okinawa, Jepang dan Sardinia, Italia, dua wilayah dengan jumlah centenarian terbanyak di dunia. Mereka selalu minum segelas besar air putih setiap pagi sebelum memulai aktivitas apapun. Bahkan, sebagian menambahkan perasan lemon segar atau sedikit garam Himalaya untuk membantu keseimbangan elektrolit. Penelitian dari National Institute of Aging, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa lansia yang rutin minum air di pagi hari memiliki risiko penyakit ginjal hingga 30% lebih rendah dan risiko stroke 20% lebih rendah dibanding yang jarang minum setelah bangun tidur. Selain itu, minum air putih di pagi hari juga memicu gerakan usus secara alami, sehingga memperlancar buang air besar dan mencegah sembelit, masalah yang sering diderita lansia. Agar lebih mudah menjalankan kebiasaan ini, biasakan menyiapkan botol atau gelas air di samping tempat tidur sebelum tidur malam. Minumlah air putih hangat atau suhu ruang sebelum menyentuh kopi, teh, atau minuman berkafein lain. Hindari menunggu sampai haus karena rasa haus adalah sinyal terlambat dari tubuh bahwa Anda sudah kekurangan cairan. Jadikan minum air putih sebagai ritual sakral di pagi hari, sambil mengucap syukur pada Tuhan yang masih memberi kesempatan menghirup udara segar. Kebiasaan ini sangat mudah dilakukan, tetapi hasilnya sangat terasa untuk menjaga vitalitas, kejernihan pikiran, dan daya tahan tubuh di masa tua. Setiap teguk air adalah langkah kecil untuk memperpanjang usia dan menjaga organ tubuh tetap sehat dan optimal. Menggerakkan tubuh setiap pagi, konsistensi lebih penting dari intensitas. Banyak orang beranggapan bahwa untuk hidup sehat dan panjang umur, lansia harus melakukan olahraga berat, mengangkat beban, atau berlari jauh. Padahal, penelitian membuktikan bahwa yang jauh lebih penting adalah konsistensi dalam menggerakkan tubuh setiap pagi, walau hanya dengan aktivitas ringan. Setelah tidur malam, otot-otot tubuh berada dalam kondisi diam selama beberapa jam, sehingga jika tidak segera digerakkan, otot menjadi kaku, sendi nyeri, dan peredaran darah melambat. Studi dari National Institute on Aging, Amerika Serikat, yang melibatkan lebih dari 2.000 lansia usia 70 tahun ke atas menemukan bahwa lansia yang melakukan aktivitas fisik ringan setiap pagi minimal Oktober 15 menit memiliki tingkat peradangan tubuh yang lebih rendah, kapasitas jantung dan paru yang lebih baik, keseimbangan tubuh yang terjaga, serta risiko jatuh yang turun hingga 40%. Bentuk aktivitasnya sangat sederhana: jalan kaki santai, peregangan tubuh, stretching, senam ringan, tai chi, yoga, membersihkan rumah, hingga berkebun. Bahkan, aktivitas sehari-hari seperti menyapu halaman atau merapikan tanaman sudah memberikan manfaat besar asalkan dilakukan rutin. Tidak hanya kesehatan fisik, aktivitas pagi juga berpengaruh besar pada kualitas tidur malam dan kestabilan suasana hati. Orang yang terbiasa bergerak di pagi hari cenderung lebih bahagia, termotivasi, dan jarang mengalami stres kronis. Konsistensi adalah kuncinya. Mulailah dari gerakan sederhana, misal memutar musik favorit lalu menari di tempat, berjalan di sekitar rumah selama 10 menit, atau melakukan peregangan untuk leher, lengan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Jika Anda menjalani ibadah pagi, tambahkan sedikit gerakan fisik setelahnya. Pepatah lama mengatakan, air yang mengalir tidak akan membusuk, begitu pula tubuh manusia. Semakin sering digerakkan, semakin sehat dan terjaga. Tidak perlu sempurna, yang penting dilakukan dengan niat baik dan konsisten setiap hari. Jadikan waktu pagi sebagai momen emas untuk menghidupkan tubuh, memberi sinyal ke otak dan organ bahwa hari ini layak dijalani dengan penuh semangat. Kebiasaan ini, walau sederhana, terbukti secara ilmiah mampu menunda penuaan, menjaga kebugaran, dan menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan stroke di usia lanjut. Sarapan sehat, bukan sekadar kenyang. Kebiasaan keempat yang menjadi pembeda utama antara orang yang mudah sakit dan mereka yang tetap sehat hingga usia 90 tahun ke atas adalah sarapan dengan makanan berkualitas, bukan sekadar kenyang atau asal makan.
Banyak lansia di Indonesia yang melewatkan sarapan atau justru memilih makanan instan, tinggi lemak, atau gula, seperti gorengan, mie instan, kue manis, atau minuman kemasan. Padahal, apa yang kita makan di pagi hari menentukan kualitas energi, konsentrasi, serta kestabilan metabolisme tubuh sepanjang hari. Orang-orang berumur panjang di Jepang, Italia, Yunani, hingga Amerika Serikat punya satu kesamaan. Mereka tidak pernah melewatkan sarapan dan selalu memilih makanan sederhana tapi penuh nutrisi. Biasanya terdiri dari buah segar, pisang, apel, kacang-kacangan, almond, kenari, sayur rebus, salad ringan, gandum utuh, oatmeal, roti gandum, teh hijau, air lemon hangat, dan sedikit protein dari telur rebus, tahu, atau yogurt. Pola makan seperti ini disebut sebagai sarapan antiinflamasi, artinya tidak memicu peradangan dalam tubuh, tidak menaikkan gula darah secara mendadak, dan tinggi serat serta antioksidan. Penelitian European Journal of Nutrition menunjukkan lansia yang rutin sarapan sehat memiliki risiko penyakit jantung 25% lebih rendah dan kualitas otak, daya ingat, fokus, yang lebih baik. Sebaliknya, sarapan buruk menyebabkan lonjakan gula darah, membuat tubuh cepat lelah, mengantuk, dan mudah lapar lagi. Bahkan, banyak lansia yang akhirnya ngemil makanan tidak sehat sebagai pelarian. Sarapan sehat juga membantu menjaga berat badan ideal, menurunkan risiko diabetes, nyeri sendi, hingga gangguan mobilitas di usia tua. Untuk mulai membangun kebiasaan ini, siapkan menu sarapan sehat malam sebelumnya, pilih makanan alami berwarna cerah, semakin banyak warna, semakin tinggi nutrisinya, dan kunyah makanan perlahan. Kurangi atau hilangkan gula tambahan, ganti dengan madu atau buah segar. Ingat, sarapan bukan soal jumlah, tapi kualitas. Menikmati makanan dengan tenang juga membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Jadikan sarapan sehat sebagai investasi jangka panjang untuk tubuh kuat, otak tajam, dan pikiran tenang di masa tua. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai hidup sehat, dan semua itu bisa dimulai dari apa yang Anda pilih untuk dikonsumsi saat sarapan. Waktu pagi untuk merenung, berdoa, dan bersyukur, fondasi kesehatan mental dan umur panjang. Kebiasaan pagi kelima yang diam-diam punya dampak sangat besar terhadap umur panjang adalah meluangkan waktu khusus untuk merenung, berdoa, atau bersyukur. Barangkali inilah aspek paling sering diremehkan orang, bahkan dianggap klise, padahal para ahli dan dokter modern kini sepakat. Kesehatan mental dan spiritual adalah fondasi utama kesehatan fisik dan kualitas hidup lansia. Banyak yang menyangka, hidup sehat hanya soal makanan, olahraga, tidur cukup, atau konsumsi obat. Namun, para peneliti di bidang psikoneuroimulogi, ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran, emosi, dan sistem imun tubuh, telah membuktikan, rasa syukur dan ketenangan batin mampu meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, dan memperbaiki seluruh sistem organ. Kisah nyata banyak centenarian di dunia, baik dari Okinawa, Sardinia, hingga California, menunjukkan satu pola yang sama. Mereka punya waktu khusus di pagi hari untuk duduk diam, berdoa, membaca kitab suci, menulis jurnal syukur, atau sekadar merenung dalam keheningan tanpa gangguan gawai, berita, maupun dunia luar. Penelitian terhadap lebih dari 1.200 lansia mandiri usia di atas 80 tahun di California membuktikan, lebih dari 90% dari mereka secara konsisten melakukan rutinitas refleksi spiritual tiap pagi, dan hasilnya mereka jarang mengalami kecemasan, depresi, tekanan darah cenderung stabil, kualitas tidur lebih baik, emosi seimbang, serta hubungan sosial lebih harmonis. Rasa syukur dan sikap sabar terbukti secara ilmiah memicu produksi serotonin dan dopamin, dua hormon kebahagiaan yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan mental dan fungsi otak di usia senja. Bagi Anda yang selama ini mengabaikan waktu refleksi pagi, cobalah mulai dari langkah sederhana. Bangun lebih awal 10 menit sebelum aktivitas lain, matikan notifikasi HP atau TV, pilih sudut rumah yang tenang, di teras, dekat jendela, atau pojok ruangan. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan sebutkan dalam hati atau tulis di jurnal, 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Bisa bangun pagi, bisa menghirup udara segar, masih punya keluarga,
atau sekadar menikmati secangkir teh hangat. Dalam Islam, ini dikenal sebagai zikir atau doa pagi. Dalam Kristen, disebut saat teduh. Dalam budaya Timur, bisa berbentuk meditasi atau kontemplasi. Intinya adalah kesadaran penuh bahwa kita hidup dan diberi kesempatan baru setiap hari. Melatih syukur dan ketenangan batin di pagi hari terbukti memperkuat sistem imun, membuat pikiran lebih jernih, dan memunculkan perasaan damai yang sangat menenangkan, sekaligus meningkatkan resiliensi dalam menghadapi tantangan hidup di usia lanjut. Orang-orang yang rutin melakukan refleksi batin ini bukan hanya jarang sakit, tapi juga lebih cepat pulih saat sakit, lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan punya hubungan sosial yang lebih hangat. Semua itu adalah modal utama untuk umur panjang yang bahagia. Jadikan waktu merenung dan bersyukur di pagi hari sebagai vaksin harian bagi jiwa dan tubuh Anda. Jangan pernah merasa sedang membuang waktu, justru inilah investasi paling bermakna agar usia senja dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian. Hindari paparan informasi negatif di pagi hari, lindungi pikiran, jaga kesehatan tubuh. Kebiasaan pagi ke-6 yang sangat memengaruhi energi dan vitalitas sepanjang hari, namun sering diabaikan oleh banyak orang terutama di era digital, adalah menghindari paparan informasi negatif di pagi hari. Sadar atau tidak, begitu terbangun, tangan kita sering langsung meraih ponsel, membuka grup WhatsApp, membaca berita, atau menggulir media sosial. Apa yang sering kita temukan? Berita kecelakaan, bencana, politik panas, ujaran kebencian, hoaks, atau gosip yang memicu kemarahan dan kecemasan. Banyak orang menganggap hal ini sepele, padahal otak dan sistem saraf kita tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan informasi negatif dari layar. Semuanya akan diterima tubuh sebagai sinyal bahaya. Begitu membaca atau mendengar hal buruk, otak langsung memicu reaksi stres, produksi hormon kortisol dan adrenalin meningkat, detak jantung naik, pernapasan jadi pendek, perut tidak nyaman, hingga tubuh masuk ke mode fight or flight, siap siaga melawan ancaman. Yang berbahaya, respons stres ini bisa berlangsung lama, bahkan sebelum kita sempat sarapan atau menggerakkan tubuh secara sehat. Penelitian di Harvard University membuktikan, orang yang memulai hari dengan paparan berita negatif selama 3 menit saja, cenderung berpikir pesimis dan cemas hingga 8 jam ke depan. Dampaknya sangat nyata dalam jangka panjang, gangguan tidur, penurunan daya tahan tubuh, tekanan darah tinggi, kecemasan kronis, bahkan proses penuaan biologis berjalan lebih cepat. Sebaliknya, orang-orang lansia sehat di berbagai penjuru dunia sangat menjaga diet informasi mereka, khususnya di pagi hari. Mereka tidak langsung membuka HP setelah bangun, tidak membaca berita provokatif, dan tidak membiarkan notifikasi merusak suasana hati. Pagi hari mereka diisi dengan hal-hal membangun. Membaca buku motivasi, mendengarkan ceramah atau murotal, menikmati keheningan, atau sekadar mengamati tanaman di halaman. Jika membaca berita pun, mereka memilih sumber terpercaya, netral, dan tidak provokatif. Prinsipnya, otak harus disiram dengan hal-hal positif, inspiratif, atau menenangkan sebelum mulai menerima informasi dunia luar. Bagi Anda yang ingin memulai kebiasaan sehat ini, lakukan langkah kecil. Letakkan HP di luar jangkauan tempat tidur sebelum tidur malam. Jangan jadikan HP sebagai jam alarm utama, dan gunakan 30 menit pertama pagi hari untuk aktivitas tanpa layar, misal membaca, menulis jurnal, berdoa, atau duduk diam. Hindari membuka media sosial sebelum pukul 9 pagi. Jika memungkinkan, tunda sampai semua rutinitas sehat selesai. Buat daftar sumber informasi positif, seperti channel YouTube edukasi, podcast inspiratif, atau buku-buku yang memotivasi. Ingat, Anda yang mengendalikan informasi, bukan sebaliknya. Semakin Anda melindungi pikiran dari racun informasi negatif, semakin kuat mental Anda menghadapi tantangan hidup, semakin sehat pula tubuh Anda. Pikiran yang sehat adalah fondasi tubuh yang kuat, dan ini terbukti nyata dalam dunia medis dan psikologi. Jangan pernah anggap remeh dampak informasi buruk terhadap kesehatan. Justru, di usia lanjut, kemampuan memilih informasi adalah keterampilan vital untuk memperlambat penuaan dan menjaga kebahagiaan hidup. Jadikan pagi hari sebagai waktu suci bagi pikiran Anda. Isi dengan ketenangan, inspirasi,
dan hal-hal yang membangun, agar sisa hari penuh energi positif. Menetapkan tujuan harian, rahasia makna hidup, energi, dan umur panjang. Kebiasaan pagi ketujuh, sekaligus penutup yang menjadi benang merah dari semua rutinitas orang berumur panjang, adalah menetapkan tujuan harian, walau sesederhana apapun. Banyak yang berpikir tujuan hidup itu harus besar dan spektakuler. Padahal para centenarian dan lansia sehat di seluruh dunia justru membuktikan kekuatan dari niat-niat kecil yang dibangun setiap pagi. Menurut studi menarik dari Rush University Medical Center di Chicago yang melibatkan lebih dari 950 lansia usia 70 tahun ke atas, mereka yang memiliki sense of purpose atau rasa memiliki tujuan harian, risiko penurunan fungsi otak dan Alzheimer-nya 2,5 kali lebih rendah dibanding mereka yang hidup tanpa arah. Bagaimana bisa? Saat seseorang punya tujuan, otak akan tetap aktif dalam merencanakan, memotivasi, dan menilai pencapaian, sehingga koneksi antar neuron tetap hidup. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menulis to-do list atau niat harian sudah cukup mengaktifkan bagian otak prefrontal cortex, bagian otak yang sangat penting untuk pengambilan keputusan, konsentrasi, dan motivasi. Selain itu, tujuan harian memberi rasa bahagia, keberdayaan, dan makna. Merasa hidup masih berarti dan ada yang bisa dicapai setiap hari. Dalam kehidupan nyata, banyak contoh inspiratif lansia sehat yang memulai pagi dengan tujuan sederhana. Seorang nenek 94 tahun di Okinawa, Jepang, merawat kebunnya dan menulis surat untuk sahabatnya setiap pagi. Seorang kakek di Italia, usia 90-an, membuat kopi untuk istrinya dan berjalan 2 kilometer membeli roti segar. Di Indonesia, seorang pensiunan guru bangun pagi untuk menulis catatan, mengajar anak-anak mengaji, atau hanya ingin merasa damai hari itu. Tujuan-tujuan kecil ini memberi arah, rasa pencapaian, sekaligus alasan untuk bangun pagi dengan penuh semangat. Untuk memulai kebiasaan ini, sediakan 5 menit setiap pagi setelah bangun atau selesai berdoa, ambil kertas kecil atau gunakan aplikasi catatan di HP, lalu tulis 1-3 tujuan sederhana. Misal, menelepon teman lama, membersihkan halaman, olahraga ringan, atau sekadar ingin merasa damai hari itu. Ucapkan niat itu dalam hati atau lantang. Sore harinya, evaluasi apakah niat tersebut sudah dijalani, dan nikmati kebahagiaan kecil saat Anda berhasil melakukannya. Jangan pernah remehkan kekuatan tujuan harian, karena di usia lanjut, tujuan tidak harus selalu besar. Kadang, hanya dengan bisa membuat orang lain tersenyum atau membantu tetangga, hidup Anda sudah sangat berarti. Jadikan setiap pagi sebagai awal untuk membangun harapan baru, dan akhiri dengan afirmasi sederhana. Hari ini saya hidup, saya bersyukur, dan saya punya alasan untuk tetap bergerak. Kebiasaan kecil ini, jika dijalani dengan konsisten, tidak hanya membuat hidup lebih bermakna, tapi juga memperpanjang usia dengan cara yang manusiawi, lewat harapan, niat, dan rasa syukur. Dengan menjalani pagi yang penuh tujuan, Anda memberi sinyal kepada otak dan tubuh bahwa hidup layak diperjuangkan setiap hari, dan itulah kunci umur panjang yang sehat, bahagia, dan penuh makna. Setelah membahas 7 kebiasaan pagi yang menjadi rahasia umur panjang dan hidup sehat, kini semuanya kembali kepada kita masing-masing. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan, sekecil apapun langkahnya. Pagi hari adalah anugerah baru, kesempatan untuk memperbaiki diri, menjaga kesehatan, dan memperpanjang kebahagiaan di usia senja. Semoga kebiasaan-kebiasaan ini bisa menginspirasi dan membawa manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.